Bu Kexiansu, Jilid 8 bagian 3. Hai, mengapakah? Maaf kalau aku mencampuri, akan tetapi sungguh hatiku penasaran sekali mendengar Bu Tongpai dimusuhi orang Kang Ou. Bukankah anak murid Bu Tongpai adalah orang-orang gagah yang dihormati oleh dunia Kang Ou? Mengapa sekarang hendak dimusuhi? Kuilun berseru lantang, matanya terbelalak lebar karena penasaran. Hahaha, agaknya gurumu, si tua bangka Lem Hai Sengjin, masih belum mendengar berita ini. Dia selalu bertapa di pulaunya, sehingga engkau pun belum tahu, orang muda yang gagah. Bu Tongpai telah beberapa bulan ini dikuasai oleh seorang ketua baru. Soal pengangkatan ketua baru Bu Tongpai, kurasa adalah urusan dalam Bu Tongpai sendiri, kata pula Kuilun. Memang demikian kalau ketua baru itu orang dalam Bu Tongpai pula. Akan tetapi, ketua baru itu mengaku dirinya sebagai Ratu Pulau Es dan telah melakukan perbuatan sewenang-wenang, melanggar peraturan Kang Ou, mengalahkan banyak tokoh Kang Ou, dan kabarnya bahkan bersekutu dengan pemberontak. Ih, Suat Hong berseru, kiranya dia di sana. Ketika Suat Hong berseru tadi, Sin Leong juga ikut berseru kaget. Mendengar seruan dua orang muda sakti dari Pulau Es itu, Titok cepat memandang penuh selidik. Jiwi mengenal wanita itu? Sin Leong mengangguk tenang. Agaknya begitulah. Dan sekarang juga kami berdua minta diri, karena kami harus segera berangkat ke Bu Tongpai. Tapi biarlah kami membantumu, dan kalau perlu kita memberitahukan teman-teman di dunia Kang Ou agar. Tidak usah, Lo Qianwei. Ini adalah urusan antara kami sendiri. Bukankah begitu, Sumoy? Benar, harus kami berdua saja yang berangkat ke sana. Kui Koko, terima kasih atas bantuanmu mencari Su Heng. Setelah kini aku bertemu Su Heng dan kami ada urusan yang amat penting, terpaksa aku akan meninggalkanmu. Kita berpisah sampai di sini, Kui Koko. Kuilun mengangguk dan berkata dengan suara lirih setelah menarik napas panjang. Aku mengerti, Hong Moi. Soan Chu, aku harap engkau suka menanti dulu di sini. Dan harap Siang Koan Lo Eng Hyong melimpahkan kebaikan hati dengan menerima Soan Chu di sini untuk beberapa hari sampai saya selesai berurusan dengan Bu Tongpai. Tentu saja, dengan senang hati, biarlah Ong Siokia tinggal di sini dulu ditemani oleh anakku. Tidak, Leong Koko, aku akan pergi saja melanjutkan usahaku mencari ayah. Kau pergilah menyelesaikan urusanmu dengan Suat Hong, kata Soan Chu sambil menekan perasaannya. Urusan kita memang berlainan. Selamat tinggal, aku pergi lebih dulu. Setelah berkata demikian, Soan Chu lalu bangkit berdiri dan berlari pergi tanpa menoleh lagi. Kuilun juga bangkit berdiri. Kalau begitu aku pun pamit. Biarlah aku membantu dia kalau dia mau. Kuilun lalu berlari sambil berseru, Nona, tunggu dulu. Namun Soan Chu tidak menengok lagi dan berlari cepat, sehingga Kuilun terpaksa harus mengerahkan ginkangnya untuk mengejar. Sebentar saja kedua orang muda yang berkejaran itu sudah lenyap dari pandangan mata. Sin Leong dan Suat Hong juga berpamit dan meninggalkan Titok bersama puterinya yang mengantar mereka sampai di pintu depan. Setelah kedua orang itu berjalan pergi dan tidak nampak lagi, terdengar Siang Koan Hui terisak dan menutupi matanya dengan ujung lengan bajunya. Siang Koan Hou menghela napas dan merangkulnya. Darah itu makin berduka, menangis sesenggukan di dada ayahnya. Titok menepuk-nepuk pundak puterinya dan berkata, tidak patut anak Titok begini lemah hatinya. Aku tahu bahwa kau jatuh cinta kepadanya, Hui Ji. Memang dia seorang pemuda luar biasa. Akan tetapi, aku melihat sesuatu yang aneh pada diri Sintong itu. Aku akan merasa heran kalau sampai mendengar dia itu menikah. Dia tidak seperti manusia biasa. Dia dari Pulau Es, demikian pula Sumoinya. Mereka itu berbeda dengan kita. Selain itu, engkau adalah tunangan putra Lusan Lojin Bu Sikang. Engkau sejak kecil telah dijodohkan dengan Bu Swiliang. Biarlah aku akan mencari mereka lagi. Siang Koan Hui tidak menjawab dan dia menurut saja ketika diajak masuk ke rumah oleh ayahnya yang amat menyayanginya. Sebetulnya sukar dikatakan apakah Siang Koan Hui benar-benar jatuh cinta kepada Sin Leong.
Kiranya lebih tepat dikatakan kalau dia tertarik dan suka menyaksikan wajah dan sikap pemuda yang halus budi itu. Untuk dikatakan jatuh cinta, kiranya masih terlalu pagi. Keadaan di Butong Pai mengalami perubahan hebat semenjak De Quatlin menjadi ketua partai persilatan besar itu. Bukan hanya perubahan di luar, yang nampak jelas karena adanya banyak anggota perkumpulan golongan hitam dan sepak terjang mereka yang kasar dan ugal-ugalan, mengandalkan kepandaian untuk menentang siapa saja, akan tetapi juga terjadi perubahan di sebelah dalam yang tidak diketahui oleh orang luar. Terjadi hal yang membuat Swinyo seringkali menangis seorang diri di dalam kamarnya. Peristiwa yang memalukan hati Dara itu, yaitu ketika dia melihat betapa kakaknya, Sui Liang, telah menjadi kekasih dari subo mereka sendiri. Tadinya tentu saja hal itu terjadi secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi kini dia melihat sendiri betapa subonya dan kakaknya itu berzina secara terang-terangan, tidak bersembunyi lagi. Biarpun pada siang hari di mana banyak mata para anggota Butong Pai menyaksikannya, dengan seenaknya ketua Butong Pai itu memasuki kamar Bu Sui Liang, atau sebaliknya pemuda itu memasuki kamar subonya, kemudian pintu kamar ditutup dari dalam. Hati Swinyo memberontak, akan tetapi apa yang dapat dia lakukan kecuali menangis? Dan memang sungguh menyedihkan sekali kenyataan bahwa seorang pemuda seperti Bu Sui Liang kini terjebak oleh nafsu birahi dan menjadi hamba nafsu birahi, juga menjadi hamba subonya sendiri yang membuatnya tergila-gila. Hal ini tidak amat mengherankan, mengingat bahwa Sui Liang adalah seorang pemuda yang masih hijau. Seorang pemuda remaja yang tentu saja tidak kuat menahan godaan dan rayuan seorang wanita yang sudah matang seperti De Quatlin pula. Memang rasa kagum seorang muda terhadap lawan kelaminnya yang lebih tua dengan mudah menyeretnya ke dalam perangkap cinta nafsu. Di lain pihak, peristiwa itu bukanlah dapat diartikan bahwa De Quatlin adalah seorang wanita yang gila laki-laki atau gila birahi. Sama sekali tidak, dia adalah seorang yang normal, dan hanya keadaanlah yang membuat dia menjadi seorang penyeleweng besar. De Quatlin adalah seorang wanita yang belum tua benar, baru 30 tahun usianya, berwajah cantik dan bertubuh sehat. Setelah menjadi janda dan hidupnya menyendiri, wajarlah kalau dia merindukan cinta asmara, merindukan kehangatan rasa sayang seorang pria. Adapun pria yang sudah dewasa dan yang dekat dengannya adalah Bu Sui Liang, maka tidak pula mengherankan apabila dia tertarik dan jatuh hati kepada muridnya sendiri ini. Karena pemuda ini masih hijau, tentu saja dia tidak berani mulai dengan langkah pertama. Maka De Quatlin yang menggunakan perasaan kewanitaannya untuk membuka pintu dan menggerakkan kaki dalam langkah pertama. Dialah yang memikat dan merayu sehingga akhirnya Sui Liang jatuh dan mabok. Sekali saja hubungan jinah dilakukan, maka membuat orang menjadi mencandu. Yang pertama kali segera disusul oleh yang kedua, yang ketiga, kemudian mereka menjadi ketagihan dan seolah-olah tidak dapat lagi hidup tanpa kelanjutan hubungan gelap mereka. Tentu saja hal ini dapat terjadi karena keadaan hidup Quatlin. Andai kata dia masih seorang pendekar wanita seperti belasan tahun yang lalu, tentu perbuatan ini sampai mati pun takkan dia lakukan. Akan tetapi kini keadaannya lain. Dia menjadi seorang wanita yang berhati keras oleh sakit hati, kemudian menjadi tak peduli oleh keadaannya sebagai seorang ketua paksaan dari Butong Pai, seorang yang bercita-cita untuk mencarikan kedudukan setingginya bagi puteranya. Kedudukannya memberi dia perasaan lebih dan berkuasa, maka timbul sifat untuk bertindak sewenang-wenang tanpa mempedulikan orang lain lagi. Akan tetapi, selain hubungan gelap dengan muridnya yang tersayang ini, Quatlin juga mulai dengan langkah-langkah ke arah tercapainya cita-citanya. Dia mulai memperkuat Butong Pai dengan mengadakan hubungan dengan para pembesar di kota raja melalui anggota-anggota barunya, yaitu para pembesar yang mempunyai cita-cita yang sama, para pembesar calon pemberontak. Kedudukan Butong Pai makin kuat setelah terjadi peristiwa hebat pada beberapa hari yang lalu. Pada beberapa hari yang lalu, pagi-pagi sekali, anak buah Butong Pai gempar dengan munculnya dua orang laki-laki di pintu gerbang Butong Pai. Tidak ada seorang pun anak buah Butong Pai yang berani sembarangan turun tangan ketika mendengar dan mengenal bahwa dua orang ini adalah tokoh-tokoh besar dalam dunia persilatan. Ketika seorang di antara mereka, yang usianya sudah 60 tahun lebih,
kumis dan jenggotnya sudah putih, mengatakan bahwa mereka minta berjumpa dengan ketua Butong Pai yang baru. Para anak murid Butong Pai cepat memberi kabar kepada The Kuat Lin yang pada saat itu masih enak-enak pulas dalam pelukan muridnya, sekaligus juga kekasihnya, Bu Sui Liang. Terkejutlah dia ketika pintu kamarnya diketuk dan mendengar laporan seorang murid bahwa di luar pintu gerbang terdapat 2 orang tamu, ayah dan anak si Koa dari Dusun Koan Teng di kaki pegunungan Butong San, yang minta bertemu dengan sang ketua. Suruh mereka menanti di luar. Aku segera datang, kata Kuat Lin dengan marah. Tak lama kemudian, Kuat Lin yang ditemani oleh Sui Liang dan Sui Nio, juga ikut pula Han Buong yang usianya hampir 11 tahun, keluar dari pintu gerbang menemui 2 orang itu. Senyum mengejek menghias bibir ketua Butong Pai yang cantik itu. Semenjak dia merampas kedudukan ketua dengan paksa, sudah 5 kali dia didatangi tokoh-tokoh Kang Ou yang agaknya datang karena permintaan para Tosu Butong Pai yang mengundurkan diri. Para tokoh ini merasa penasaran dan membela para tokoh Butong Pai. Dengan mudahnya semua tokoh yang datang berturut-turut itu dirobohkan oleh Kuat Lin, ada yang tewas seketika, ada yang terpaksa pergi membawa luka-luka berat. Dan kini, ayah dan anak yang datang itu merupakan tokoh-tokoh yang datang ke-6 kalinya. Sui Liang dan Sui Nio yang menggandeng tangan Buong segera minggir dan membiarkan Subo mereka seorang diri menghadapi 2 orang tamu itu. Dengan pakaian yang mewah dan indah, dandanan seperti putri kerajaan, The Kuat Lin tampak sebagai seorang wanita bangsawan agung yang memiliki wibawa. Dengan sikap angkuh dia melangkah maju menghadapi 2 orang itu sambil tersenyum. Kedua orang itu berpakaian sederhana, namun dari sikap mereka yang tenang jelas tampak kegagahan mereka sebagai pendekar-pendekar penentang kejahatan. Kakek itu biarpun sudah tua, namun masih kelihatan sehat dan kuat. Jenggot dan kumisnya yang putih menambah keangkeran wajahnya. Di pinggangnya tergantung sebatang pedang dan dia memandang ketua Butong Pai dengan sinar mata penuh selidik. Orang kedua masih muda, paling banyak 30 tahun usianya, bertubuh tegap dan berwajah tampan gagah. Ada kemiripan pada wajah kakek dan laki-laki ini karena memang mereka itu adalah ayah dan anak yang terkenal sekali namanya sebagai pendekar-pendekar dari Dusun Koan Teng yang menjadi sahabat-sahabat baik dari para Tosu Butong Pai. Kakek Koa Hok memiliki ilmu pedang turunan keluarga Koa yang amat lihai, dan ilmu pedang ini sudah diturunkan pula kepada putranya itu yang bernama Koa Hi. Ketika ayah dan anak ini mendengar akan malapetaka yang menimpa para pemimpin Butong Pai, yaitu munculnya orang termuda dari Kepsa Sin Hiap, seorang wanita yang merampas kedudukan ketua, kemudian mendengar betapa banyak sahabat-sahabat Kang Ou yang membela mereka telah roboh di tangan wanita itu, mereka berdua menjadi marah sekali. Sebagai orang-orang yang biasa menentang kejahatan, mereka tidak mempedulikan berita tentang kesaktian wanita itu. Berangkatlah mereka meninggalkan rumah, berbekal pedang, semangat dan kebenaran, naik ke Butong San menjumpai ketua Butong Pai itu. The Kuat Lin bukan seorang bodoh. Setiap kali ada tokoh naik ke Butong San dan hendak menantangnya, dia selalu membujuk mereka untuk berdamai dan bekerja sama. Selama cita-citanya belum tercapai, dia membutuhkan bantuan sebanyak mungkin orang pandai. Maka setiap kali ada orang gagah datang dengan maksud menantangnya dan membela para bekas pimpinan Butong Pai, dia selalu menyambut mereka dengan bujukan manis. Hanya karena bujukannya tidak berhasil dan mereka itu berkeras, terpaksa dia turun tangan menerima tantangan mereka. Memang demikianlah sifat orang-orang yang mempunyai cita-cita besar, cita-cita yang sesungguhnya hanyalah nafsu keinginan untuk kesenangan diri pribadi. Demi tercapainya cita-cita yang merupakan pamrih bagi diri pribadi ini, orang tidak segan untuk bersikap palsu, membujuk orang sebanyaknya untuk membantunya demi tercapainya cita-cita itu. Orang-orang yang tidak membantu dianggap musuh dan perlu dibasmi agar jangan menjadi penghalang cita-citanya. Sebaliknya, mereka yang mati-matian membantunya, jika cita-cita itu sudah tercapai sebagian besar dilupakannya begitu saja. Atau kalau teringat pun, hanya diberi pahala sekedarnya karena yang dipentingkan bukan orang-orang yang membantunya, melainkan dirinya sendiri. Begitu berhadapan dengan ayah dan anak itu, The Kuat Lin mengangkat kedua tangannya ke depan dada sambil berkata,
Kiranya Jiwi Koa Eng Hiong atau kedua pendekar si Koa yang datang. Sudah lama kami mendengar Jiwi yang terkenal gagah perkasa, maka kami merasa beruntung sekali hari ini dapat bertemu. Apalagi mendengar bahwa Jiwi adalah sahabat baik dari Bu Tiong Pai. Dekuat Lin, kakek Koa membentak dengan telunjuk kiri menuding ke arah muka ketua baru Bu Tong Pai itu. Aku mengenalmu sebagai seorang di antara Kepsa Sin Hiap yang gagah perkasa, sebagai seorang murid Bu Tong Pai yang selalu menjunjung tinggi nama Bu Tong Pai. Aku telah puluhan tahun bersahabat dengan Bu Tong Pai dan telah mendengar akan namamu. Akan tetapi, mengapa setelah menghilang bertahun-tahun, engkau kembali ke sini dan menjadi seorang murid murtad? Mengapa engkau merampas kedudukan ketua mengandalkan kekerasan dan kepandaian? Aku sebagai seorang sahabat Bu Tong Pai tentu saja tidak mungkin dapat mendiamkan hal penasaran ini tanpa turun tangan. Kuat Lin tersenyum manis dan melirik ke arah Koa Hi yang berwajah tampan, akan tetapi Koa Hi mengerutkan alis dan memandang penuh kemarahan. Koa Lo Eng Hiong agaknya kena dibujuk orang. Memang benar saya menjadi ketua Bu Tong Pai, akan tetapi hal itu adalah demi kebaikan Bu Tong Pai, demi cinta saya kepada Bu Tong Pai. Saya ingin menjadikan Bu Tong Pai perkumpulan terbesar dan terkuat di dunia Kang Ou, dan saya ingin menarik semua orang gagah menjadi sahabat yang dapat bekerja sama. Karena itu, saya harap Jiwi dapat membuka mata melihat kenyataan, dan saya persilakan Jiwi untuk datang sebagai sahabat dan untuk minum arak persahabatan bersama kami. Perempuan murtad, jangan mengira dapat menyogok kami dengan omongan manis, kakek itu membentak marah. Kedua alis yang hitam kecil dan panjang itu bergerak-gerak. Biarpun mulut yang berbibir tipis itu masih tersenyum, namun kata-kata yang keluar mengandung nada dingin, abis apa yang kalian akan lakukan? Sing, sing, ayah dan anak itu telah mencabut pedang. Kakek Koa lalu berkata, hanya ada dua pilihan bagi engkau dan kami. Pertama, engkau pergi meninggalkan Bu Tong Pai dan kami akan berterima kasih kepadamu yang mengembalikan Bu Tong Pai kepada para pimpinan Bu Tong Pai. Atau kedua, kalau engkau berkeras, terpaksa kami ayah dan anak turun tangan menggunakan pedang membela kehormatan sahabat-sahabat dari Bu Tong Pai. Hai Hik, betapa gagahnya keluarga Koa. Apakah ilmu pedang Hok Leong Kiam Sut sehebat sikap mereka? Perlu ditonton terlebih dulu. Tiba-tiba terdengar suara yang lantang dan merdu ini, jelas suara seorang wanita. Semua orang menengok, juga Dekuat Lin yang menjadi terkejut melihat ada orang datang tanpa diketahuinya. Hal itu saja membuktikan bahwa wanita yang muncul ini memiliki ilmu kepandaian yang hebat. Ayah dan anak itu juga menengok dengan kaget, apalagi mendengar nama ilmu pedang turunan mereka disebut-sebut. Wanita itu pakaiannya mentereng. Biarpun usianya sudah kurang lebih setengah abad, namun harus diakui bahwa dia adalah seorang wanita cantik. Rambutnya hitam gemuk dan panjang, dibiarkan terurai sampai ke pinggulnya yang menonjol di balik celana yang ketat. Tangan kanannya memanggul sebatang payung hitam dan wanita itu tahu-tahu telah berdiri di situ dengan gaya lemah lembut. Dia seorang wanita yang masih kelihatan cantik dengan tubuh padat. Akan tetapi ada sesuatu yang dingin mengerikan keluar dari sikapnya, terutama sekali sepasang matanya yang amat tajam itu, karena mata itu terbelalak memandang hampir tak pernah berkejap. Melihat wanita ini, kakek Koa terkejut bukan main dan otomatis dia berseru keras. Kiam Mo Chai Li, puteranya, Koa Hi juga terkejut. Tentu saja dia sudah pernah mendengar nama ini. Nama seorang datuk kaum sesat yang amat terkenal sebagai seorang iblis betina yang selain kejam dan ganas, juga amat tinggi ilmu kepandaiannya. Kakek Koa merasa heran sekali mengapa iblis betina yang sudah bertahun-tahun tak pernah muncul di dunia Kang Ou dan kabarnya hanya bertapa di tempat kediamannya, yaitu di rawa bangkai di kaki pegunungan Luliangsan, itu tahu-tahu kini muncul di situ. Dan biasanya, dimanapun iblis itu muncul, tentu akan terjadi malapetaka hebat. Dekuat Lin juga sudah mendengar nama itu, yaitu 10 tahun yang lalu ketika dia masih menjadi seorang di antara Kepsa Sin Hiap. Ketika itu, nama Kiam Mo Chai Li atau wanita cerdik berpedang payung sudah amat terkenal. Akan tetapi, dia belum pernah bertemu dengan iblis betina itu dan sekarang dia melirik ke arah wanita itu dengan senyum mengejek.
Dengan kepandaiannya seperti sekarang ini, dia tidak perlu takut menghadapi iblis yang manapun juga. Kiam Mo Chai Li, apakah kedatanganmu tanpa diundang ini pun hendak menantang aku sebagai ketua Butong Pai? Kalau memang demikian, jangan kepalang tanggung, majulah kau bersama kedua orang Sikwa ini agar lebih cepat aku menghadapi kalian. Ucapan yang keluar dengan tenangnya dari mulut ketua Butong Pai itu mengejutkan hati kedua orang ayah dan anak Sikwa itu. Berani bukan main wanita ini menantang Kiam Mo Chai Li seperti itu. Menyuruh datuk kaum sesat itu untuk mengeroyok. Akan tetapi, Kiam Mo Chai Li tertawa lebar sehingga tampaklah deretan giginya yang putih dan rapi. Hai hik, hebat sekali mulut ketua baru Butong Pai. Pantas kau disebut-sebut di dunia Kang Ou, kiranya memang memiliki keberanian yang hebat. Hanya karena mendengar engkau adalah Ratu Pulau Es, maka aku terpaksa meninggalkan tempatku yang aman dan tenteram. Kalau tidak karena nama ini, biar siapapun yang akan menduduki Butong Pai, aku peduli apa? Sekarang hendak kulihat bagaimana kau menghadapi pewaris-pewaris ilmu pedang Hok Leong Kiam Sut yang terkenal ini. Kalau kau memang berharga untuk melawanku, barulah kita nanti bicara lagi. De Kuat Lin tersenyum mengejek dan mendenguskan suara dari hidung. Kau merasa terlalu tinggi untuk mengeroyok? Baiklah, kalau begitu tunggu saja sampai aku membereskan dua orang ini. Di sini tidak ada bangku, duduklah di sini. Setelah berkata demikian, Kuat Lin menghampiri sebatang pohon. Sekali tangan kirinya bergerak menyabet dengan telapak tangan miring, terdengar suara keras dan pohon itu tumbang. Hebatnya, batang pohon itu putus seperti dibabat pedang tajam saja, rata dan halus, sehingga sisanya merupakan sebuah bangku. Hai hik, memang hebat sinkangmu. Terima kasih, aku menanti di sini, kata Kiam Mo Chai Li Lioxi. Sekali meloncat, tubuhnya sudah melayang ke atas batang pohon yang merupakan bangku bermuka halus itu. Dia duduk bertumpang kaki dan menunjang dagu dengan sebelah tangan, seperti seorang yang akan menikmati suatu tontonan yang menarik. Ayah dan anak Sikwa itu saling pandang. Di dalam pandang mata yang bertemu ini mereka seperti sudah saling bicara, menyatakan bahwa mereka menghadapi lawan yang amat lihai. Akan tetapi, jiwa pendekar kedua orang ini membuat mereka sama sekali tidak merasa gentar. Mereka bukan saja membela sahabat-sahabat mereka Kui Tek Tojin dan para tokoh Butong Pai, akan tetapi juga menuntut balas atas kematian dan kekalahan para tokoh Kang Ou yang datang lebih dulu dari mereka membela Butong Pai. Selain itu, mereka sudah datang sebagai dua orang penuntut kebenaran. Kalau sekarang mereka harus mundur melihat kehebatan lawan, hal ini akan membuat mereka menjadi pengecut. Bagi dua orang pendekar seperti mereka yang namanya sudah terkenal harum selama beberapa keturunan, lebih baik mati sebagai orang gagah daripada hidup menjadi pengecut hina. Kalau begitu, De Kuat Lin, bersiaplah engkau, teriak kakek Koa. Pedang di tangan kanan kakek Koa sudah melintang di depan dada. Gerakan ini diturut oleh Koa Hi, lalu kedua orang itu berdiri berjajar dengan memasang kuda-kuda yang kuat. Kuat Lin menggerakkan tangan kanannya dan tongkat pusaka ketua Butong Pai yang selalu dipegangnya itu menancap di atas tanah di depannya. Tongkat itu baginya diperlukan untuk menghadapi orang-orang Butong Pai yang menghormati tongkat itu dan menganggapnya sebagai benda keramat lambang kedudukan tertinggi di Butong Pai. Kini menghadapi dua orang luar, sengaja dia tidak mau mempergunakannya, sekaligus untuk memamerkan kepandaiannya. Dia hendak menghadapi dua orang itu dengan tangan kosong. Cap, tongkat itu amblas setengahnya ke dalam tanah. Sekali Kuat Lin menggerakkan kedua kakinya, tubuhnya mencelat ke depan dua orang gagah Sikwa itu. Mulailah, katanya, sing-sing, wut. Bertubi-tubi kedua pedang itu menyambar dengan kekuatan dan kecepatan dahsyat, sehingga tampak sinar-sinar berkilauan dibarengi suara bersiutan ketika kedua pedang membelah udara. Diam-diam Kuat Lin terkejut dan harus memuji kehebatan dan keindahan gerakan ilmu pedang mereka itu. Namun, tentu saja dengan latihan yang didapatnya dari Pulau Es, gerakannya lebih cepat lagi. Dengan mudah dia dapat mengelak ke sana-sini, menghindarkan diri dari sambaran sinar kedua pedang itu dengan gerakan yang cepat dan indah. Tiba-tiba Kuat Lin tersenyum manis. Kini dia telah merasa yakin
bahwa betapapun indah dan lihainya ilmu pedang mereka, namun dia masih memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi dalam hal sinkang. Bagaikan seekor kucing mempermainkan dua ekor tikus, dia sengaja selalu mengelak ke sana kemari memamerkan kegesitan tubuhnya, bukan hanya kepada dua orang itu melainkan terutama sekali kepada wanita yang dianggapnya merupakan calon lawan yang lebih lihai, yaitu Kiam Mo Chaili yang menonton pertandingan itu. Mendadak Kuat Lin mengeluarkan seruan tertahan. Ketika matanya melirik, segera dia maklum bahwa ada dua orang bekas anak buah Bu Tongpai yang mendekati tongkat pusaka itu dan berusaha mencabut tongkat pusaka dari dalam tanah. Peristiwa itu terjadi cepat sekali, tetapi Kuat Lin yang cerdik lebih cepat lagi mengambil kesimpulan bahwa dua orang itu tentulah pengkhianat-pengkhianat yang berpura-pura takluk kepadanya, namun diam-diam mencari kesempatan untuk mencuri tongkat pusaka, tentu dengan maksud mengembalikan tongkat itu kepada Kui Tektojin. Pada saat itu, dua pedang ayah dan anak itu menusuk dari depan dan belakang dengan cepatnya. Gerakan Kuat Lin tentu saja agak terlambat karena perhatian yang terpecah tadi. Maka dia cepat menggulingkan tubuhnya, mengelak dari tusukan pedang di depan, sedangkan tusukan pedang dari belakang yang masih mengancamnya ditangkisnya dengan lengan kiri yang dilindungi gelang-gelang emas. Kring! Koahi terkejut bukan main ketika lengan yang memegang pedang itu tergetar hebat dan hampir saja pedangnya terlepas dari pegangan ketika bertemu dengan gelang di pergelangan tangan kiri ketua Bu Tongpai itu. Ketika dia dan ayahnya memandang, ternyata wanita itu telah lenyap dan tahu-tahu terdengar jerit-jerit mengerikan dari kiri. Ketika mereka memandang, ternyata wanita itu telah merobohkan dua orang laki-laki yang tadi mencoba mencuri tongkat pusaka. Dua orang laki-laki itu roboh dengan kepala pecah disambar jari-jari tangan Kuat Lin yang marah. Setelah membunuh kedua orang itu, sekali meloncat Kuat Lin sudah kembali menghadapi dua orang lawannya. Kini dialah yang menerjang, menyerang dengan kedua tangan terbuka, cepatnya bukan main, sehingga ayah dan anak itu terpaksa mundur sambil melindungi tubuhnya dengan pedang. Seru dan indah dipandang pertandingan itu. Tubuh Kuat Lin lenyap dan hanya kadang-kadang saja tampak, bergerak-gerak di antara gulungan dua sinar pedang. Dia seolah-olah seorang penari yang amat indah dan lemah gemulai gerakannya, seperti sedang bermain-main dengan gulungan sinar pedang yang dipandang sepintas lalu seperti dua helai selendang yang dimainkan oleh wanita itu. Tiba-tiba kedua orang ayah dan anak itu mengeluarkan pekik yang menggetarkan bumi. Tampak mereka menerjang secara berbareng dari depan dengan pedang terangkat ke atas dan membacok sambil meloncat. Inilah jurus paling ampuh dari ilmu pedang yang mereka lakukan dengan berbareng, jurus terakhir dari Hok Leong Kiam Sut atau ilmu pedang naga. Serangan ini demikian dahsyatnya sehingga tidak memungkinkan lawan yang diserangnya untuk mengelak lagi karena jalan keluar sudah tertutup, dan kemanapun lawan mengelak, ujung pedang tentu akan mengejar terus. Akan tetapi, sambil tersenyum Kuat Lin tidak menghindarkan diri sama sekali. Ia tidak mengelak, bahkan menubruk ke depan. Tiba-tiba ketika tubuh Koahi yang meloncat ke atas itu sudah dekat dan pedang pemuda itu sudah menyambar ke arah kepalanya, dia menjatuhkan diri ke bawah. Dalam kedudukan berjongkok kedua tangannya menyambar ke atas dan depan dengan jari-jari terbuka. Hiaat! Pekik melengking yang keluar dari mulut Kuat Lin ini dahsyat sekali dan kedua tangan yang mengandung sepenuhnya tenaga inti salju yang ampuh itu telah menyambar perut kedua orang lawannya. Plak, plak, tamparan jari-jari tangan yang mengandung tenaga sinkang mukjizat ini tepat mengenai perut Koahi yang sedang melayang di atas dan Koa Hok yang berada di depan. Ayah dan anak itu mengeluarkan jerit tertahan yang mengerikan. Mereka merasa tubuh mereka dimasuki hawa dingin yang tak tertahankan hebatnya, dan robohlah ayah dan anak itu, roboh tanpa dapat berkutik lagi, karena mereka telah tewas dengan muka membiru. Darah mereka telah membeku terkena pukulan yang mengandung suat im sinkang yang hebat dari Pulau Es. Bagus sekali, Kiam Mo Chai Lilioksi memuji dan melayang turun dari atas batang pohon, kemudian berdiri berhadapan dengan ketua Bu Tongpai itu.